Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal isai ya, untuk penilaian sumatif akhir jenjang sekolah atau biasa kita kenal dengan ujian sekolah ya. Untuk soal uraian atau soal isai nanti ada 10 soal. Yang pertama tentang SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Angga membeli 2 buah flash disk dan 3 dus tinta printer dengan harga Rp475.000. Sementara itu, di toko yang sama, Maya membeli 1 buah flash disk dan 2 dus tinta dengan merek yang sama, dan dia harus membayar Rp275.000. Jika Dina juga akan membeli 1 buah flash disk dan 1 dus tinta, maka uang yang harus ia bayar sebesar, untuk soal SPLDV nanti kita ubah per kalimatnya menjadi persamaan linier. Di sini ada flash disk dan ada tinta printer, maka nanti kita misalkan dulu. Flash disknya bisa kita misalkan sebagai X dan tinta printernya sebagai Y. Dari kalimat pertama, Angga membeli 2 buah flash disk dan 3 dus tinta printer dengan harga Rp475.000 ini bisa kita jadikan persamaan 2X plus 3Y sama dengan Rp475.000. Kemudian kalimat yang kedua, Maya membeli 1 buah flash disk dan 2 dus tinta dengan merek yang sama dan membayar Rp275.000. Ini kita jadikan persamaan kedua. Karena tadi 1 flash disk kan X, jadi 1X atau X ditambah 2 dus tinta itu tadi Y, jadi 2Y sama dengan Rp275.000. Yang ditanyakan uang yang harus dibayarkan Dina ketika akan membeli 1 buah flash disk dan 1 dus tinta, jadi X plus Y berapa? Untuk mencari nilai X dan Y, kita gunakan eliminasi, substitusi, atau campurannya. Nah, yang pertama kita gunakan eliminasi, dan kalau misalkan kalian mau pakai substitusi dulu juga diperbolehkan. Persamaan pertama dan kedua di sini kita lihat ada 2X plus 3Y dan di bawah yang kedua ini X plus 2Y. Kalian bisa memilih salah satu yang mau dihilangkan. Kalau di sini kita akan menghilangkan X-nya dulu. Karena mau dihilangkan X-nya, berarti koefisien atau depan X ini harus sama angkanya. Otomatis yang persamaan kedua harus kita ubah ya, harus kita kalikan dengan angka berapa biar nanti sama dengan persamaan pertama. Ya, kita kalikan dengan 2. Semua persamaan di persamaan kedua ini angkanya kita kalikan dengan 2. Nah, diperolehlah seperti ini. Karena sudah dikalikan nih, X kali 2 jadi 2X, 2Y kali 2 sama dengan 4Y, dan 275.000 dikali 2 sama dengan 550.000. Biar X-nya hilang, maka tandanya harus dikurangkan. Ya, biar X-nya hilang ini. Nah, sisanya tinggal 3Y dikurangi 4Y, itu kan min 1Y. Atau kita tulis dengan min Y. Sama dengan 475.000 dikurangi 550.000 sama dengan minus 75.000. Maka Y-nya sama dengan minus 75.000 dibagi min 1. Hasilnya adalah 75.000. Berikutnya, kita akan mencari nilai X-nya. Boleh menggunakan salah satu persamaan. Bisa yang pertama atau yang kedua. Di sini kita pakai yang kedua ya. X plus 2Y sama dengan Rp275.000. Y-nya kita substitusikan di sini, menggantikan Y yang ada di persamaan kedua. Nah, bentuknya seperti ini. 2 dikali 75.000, hasilnya adalah 150.000. Nah, X-nya berarti 275.000 dikurangi 150.000 sama dengan 125.000. Yang ditanyakan tadi adalah nilai X plus Y-nya. Maka kita cari nilai X plus Y-nya. X-nya 125.000, Y-nya 75.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp200.000. Jadi, uang yang dibayar Dina sebesar Rp200.000. Soal kedua,
tentang barisan aritmatika. Seorang peternak bebek mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 14 hari. Setiap hari, banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 5 buah. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 28 buah, berapa jumlah seluruh telur? Nah, untuk barisan aritmatika ini nanti punya selisih yang sama ya. Jadi kunci di soal ini kalau ada kata bertambah, nah ini berarti tandanya soal barisan aritmatika. Yang diketahui ini kalau ada kata-kata bertambah ini berarti sebagai selisih atau beda, kita simbolkan dengan B ya. Jadi B-nya 5 buah. Kemudian di sini ada kata pertama ya, hari pertama. Nah, ini berarti sebagai suku pertama atau A. A-nya sama dengan 28. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah seluruh telur. Jumlah seluruh telur ini berarti menanyakan S. Nah, S berapa? Tadi di awal kalimat itu dia selama 14 hari ya, berarti S 14. Rumus mencari barisan deret aritmatika ini N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Tinggal kita substitusikan saja angka-angkanya. Ini N-nya 14 dari sini ya. 14 bagi 2 itu 2. 2 kali 2 28 56. 14 kurangi 1 itu 13, baru dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 65. Yang dikurung kita jumlahkan dulu. 121 baru dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 847. Itu untuk soal yang kedua. Berikutnya soal yang ketiga, matriks. Diketahui matriks P, ini ada matriks berordo 3 kali 3. Kita akan mencari determinan matriks tersebut. Nah, kita gunakan aturan Sorus. Kita ambil 2 kolom pertama ya. 3 2 min 1 dan 3 min 27. Kita tulis lagi di sisi sebelah kanan dari matriks ordo 3 kali 3. Oh ya, ini maaf, ini nanti kalian ganti dengan angka 2 ya. Jadi harusnya 3 min 2 dan 7. Ini nanti diganti ya. Kemudian kita cari determinannya, kita kalikan yang searah dulu ini. 3 dikali min 2, 3 dikali min 2 dikali 3 ya, ditambah yang searah lagi 3 dikali 8 dikali min 1, ditambah lagi min 5 dikali 2 dikali 7. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi, kita kurangkan dengan yang arahnya berlawanan. Jadi ada min 5 dikali min 2 dikali min 1. Kemudian 3 dikali 8 dikali 7 ditambah 3 dikali 2 dikali 3. Nah, selanjutnya kita hitung. Ini hasilnya min 18, 3 kali 8 kali min 1 hasilnya min 24, min 5 kali 2 kali 7, min 70. Dikurangi yang sebelah sini, min 5 kali min 2 kali min 1, min 10, 3 kali 8 kali 7, 198, kemudian terakhir 18. Yang dikurung kita hitung masing-masing, min 18, min 24, min 70. Hasilnya adalah min 107 dikurangi min 10 tambah 198 ditambah 18. Hasilnya 215. Min ya, min 107, min 215. Jadi min 322. Selanjutnya untuk soal nomor 4 tentang peluang. Adiba memiliki password laci meja kerja yang terdiri dari 2 huruf di antara huruf-huruf vokal. Berapa peluang Adiba gagal mengetikkan passwordnya? Nah, jumlah seluruh huruf yang akan dipakai itu kan huruf vokal. Jadi ada A, I, U, E, O, ada 5 ya. Jadi NS-nya 5. Kemudian huruf yang dipakai sebagai password kan cuma 2 ya. Jadi NH sama dengan 2. Untuk peluang berhasil ya, ini N huruf dibagi NS, jadi 2 dibagi 5. Yang ditanyakan tadi adalah peluang gagal. Peluang gagal itu berarti sama dengan 1 dikurangi peluang berhasil ya.
atau pH. pH tadi ketemu 2/5. Nah, 1 dikurangi 2/5, ini samakan penyebutnya dulu ya. Bisa juga ini 5 nih dikali 1 di sini ya. Jadi 5 kali 1 5, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3/5. Jadi peluang gagalnya adalah 3/5. Selanjutnya soal nomor 5 tentang diagram batang. Tabel berikut menunjukkan data tentang keadaan guru SMK Pesat menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2023. Kalian diminta menyajikan data yang ada ini dengan diagram batang. Kalau kita lihat di sini diagram batangnya nanti berarti merupakan diagram batang ganda. Kalian boleh menggunakan bertingkat maupun majemuk, terserah kalian. Di sini menggunakan yang majemuk ya. Kita lihat di sini untuk yang tingkat pendidikan ini kita jadikan atau dimasukkan di sumbu X ya, yang horizontal. Kemudian untuk yang vertikalnya ini kita gunakan untuk frekuensi. Dan frekuensi di sini harus skalanya sama. Kalau skalanya 5 berarti ya dari 0 ke atas 5, 10 dan seterusnya ya, kelipatan 5. Kalau mau pakai 10 berarti kelipatan 10. Atau yang lainnya terserah kalian. Kemudian untuk batangnya karena di sini ada laki-laki dan perempuan, kalian bedakan. Kalau di sini laki-laki pakai warna hijau, perempuannya pakai kuning. Kalau nanti tidak ada pensil warna, maka kalian gunakan salah satu yang arsiran ya, satu diarsir, yang satunya tidak usah diarsir atau polos boleh. Ini seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ada judulnya, jangan lupa dikasih judul. Soal nomor 6 tentang rata-rata. Berikut ini ada data jumlah penduduk miskin di 2 kabupaten di sebuah provinsi ya. Kalian lihat sendiri di sini, kalian diminta untuk menghitung rata-ratanya, kemudian diminta untuk menyimpulkan. Karena menghitung rata-rata berarti kita jumlahkan dulu masing-masing 2 kabupaten ya. Jumlahnya untuk yang Karanggude itu ada 485, untuk yang Kemeranti ini ada 500. Nah, jumlah rata-rata untuk Karanggude, jumlah seluruh datanya 485 dibagi dengan banyaknya data ini 5, hasilnya adalah 97. Kemudian untuk yang Kemeranti ini jumlahnya 500, banyaknya data sama 5, jadi hasilnya 100. Oleh karena itu kesimpulannya penduduk Karanggude lebih sejahtera karena rata-rata penduduk yang miskin lebih sedikit. Soal nomor 3, persentil. Coba perhatikan datanya. Ada tabel di sini, kamu diminta mencari batas terendah dari nilai siswa yang lulus, sedangkan yang lulus itu untuk 60%-nya itu dinyatakan tidak lulus gitu ya. Berarti yang lulus kan otomatis berada di bawah ya, berada di kelas bawah. Oleh karena itu kita cari persentil ke 60-nya. Kita cari letaknya dulu. Data ke 60 per 100 kali N. N ini banyaknya data. Ya, banyaknya data di sini dihitung dulu jumlahnya. Ada 30 ya. Jadi 60 per 100 kali 30, hasilnya adalah 18. Data ke 18. Kita hitung dari atas, ini 4 tambah 2 6, tambah 6 lagi 12. Nah, 18-nya berarti berada di kelas keempat, yaitu di kelas 7 sampai 8. Karena di kelas 7 sampai 8, maka tepi bawahnya ini 7 dikurangi setengah ya. 7 dikurangi setengah hasilnya baik, Ibu lanjutkan tadi persentil ya. Nah, Ibu ulang lagi untuk persentil ke 60. Tadi caranya 60 per 100 kali N. N ini berarti banyaknya data. Jumlah frekuensi semuanya kan ada 30. Jadi 60 per 100 kali 30 hasilnya 18. Tepi bawahnya ini 7, itu
kita lihat ya, kita hitung dari data ke atas ini kan 4, sampai sini kan 6. Nah, untuk kelas ketiga sudah sampai 12. Nah, sampai yang kelas keempat ini kan 20. Padahal kita hanya mencari data ke 18. Berarti data ke 18-nya berada di kelas keempat, yaitu kelas ke-7 sampai 8. Tapi bawahnya 7 dikurangi setengah sama dengan 6 setengah. Panjang kelas bisa kalian hitung dari ini, 5 kurangi 3 boleh, 3 kurangi 1 juga boleh, atau 4 kurangi 2 juga boleh. Hasilnya adalah 2. Kita substitusikan ke rumus P60, TB plus P kali I per 100N min FK per F P60. Tapi bawahnya sudah kita hitung tadi 6,5, panjang kelasnya 2, I per 100N ini dapat kita ambil dari letak P60-nya, yaitu 18. Kemudian frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentilnya. Tadi kelas persentil kan di kelas keempat ya. Nah, jumlah frekuensi sebelumnya kan ini ada 6 tambah 2 tambah 4. Total ada 12. Nah, berarti FK-nya adalah 12. Kemudian frekuensi persentil 60-nya kita lihat di sini. Kelasnya tadi kan kelas keempat. Frekuensinya ada 8. Jadi FP 60-nya 8. Tinggal kita hitung. 18 kurangi 12 6 per 8 kalikan 2. 2 kali 6 12 dibagi 8, hasilnya adalah 1,5. Baru kita jumlahkan dengan 6,5, ketemunya adalah 8. Berikutnya untuk ke-8 ya, soal ke-8, soal integral. Jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T detik ditentukan menurut fungsi ST sama dengan min 3T kuadrat plus 60T meter. Berapa jarak terjauh yang dapat ditempuh mobil itu? Diketahui ini persamaannya. Kemudian yang ditanyakan jarak maksimum, berarti kita mencari turunan pertamanya dulu ya, karena syarat dari jarak maksimum itu adalah turunannya sama dengan 0. Kita turunkan untuk ST sama dengan min 3T kuadrat plus 60T. Jadi kalau diturunkan itu kan 2 dikali min 3 dulu ya, jadinya min 6T. Pangkatnya dikurangi 1, jadi min 6T saja, plus 60 ya, T-nya hilang. Kemudian turunannya kan tadi sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min 6T plus 60. Min 6T-nya kita pindahkan jadi 6T ya, jadi positif, sama dengan 60, maka T-nya adalah 60 dibagi 6, ketemunya 10. Maka jarak maksimumnya ini akan kita capai ketika T-nya sama dengan 10. T ini kita substitusikan kembali ke rumus jaraknya yang ada di soal ya. ST sama dengan min 3T kuadrat plus 60T. Nah, T-nya kita substitusikan dengan 10. Ketemunya adalah 300. Jadi jarak yang dapat ditempuh atau jarak terjauhnya adalah 300 meter. Selanjutnya nomor 9. Hasil dari integral 6x-2 dikali x plus 2. Kita kalikan dulu. Jadi 6x kali x adalah 6x kuadrat. Kemudian 6x kali 2, ini plus 12x. Selanjutnya min 2 kali x, min 2x. Min 2 kali 2, min 4. Kita jumlahkan dulu yang bisa kita hitung. Ini ada x sama x ya, bisa kita jumlahkan. 12 dikurangi 2 itu 10. Nah, selanjutnya kita integralkan 6 per, ini pangkatnya 2, jadinya 2 plus 1 dikali x pangkat sama ya, ini pangkat sama pernya ini sama, 2 plus 1 juga, ditambah 10 per, pangkatnya di sini kan 1, jadi 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, min, ini 4-nya, kalau integral kan yang nggak punya x jadi punya x gitu ya, jadi min 4x. Batasannya di sini 1 sampai 2. Ini kita tulis. 6 bagi 3 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya 5, min 4x. Kemudian x-nya kita substitusikan dengan angka 2 dulu, yang besar dulu. 2 kuadrat, kemudian ini diganti 2 juga, ini juga diganti 2. Ketemulah yang ini, dikurangi, gantian, x-nya kita ganti dengan 1, jadi seperti ini. Kemudian kita hitung, ini 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16. Ini 4 kali 5, 20, min 8. Yang ini 1 pangkat 3, 1, kalikan 2 ya. Ini hasilnya.
16 tambah 20 kurangi 8, 28. 2 tambah 5 dikurangi 4, 3. Jadi 28 kurangi 3, hasilnya 25. Selanjutnya terakhir, soal nomor 10. Kita mau menghitung luas taman yang seperti pada gambar yang diarsir ini. Ini sama saja dengan menghitung integral dari kurvanya. Kurvanya ini kan 12x kuadrat ya. Nah, batasannya di sini ini kan arsirannya ini dari 0 sampai dengan 2. Jadi batasannya 0 sampai 2. 12x kuadrat kita integralkan jadi 12 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. 12 bagi 3 hasilnya 4. Ini pangkatnya jadi 3. X-nya kita ganti dengan 2 dulu. Substitusikan ya. 4 kali 2 pangkat 3 dulu, dikurangi gantian, x-nya diganti dengan 0. Hasilnya nih 8 dikali 4, 32. Ini 0 kali 4, 0. 32 dikurangi 0 sama dengan 32. Nah, seperti itu saja. Silakan dipelajari. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.